Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu untuk semuanya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai obat-obatan antihistamin. Telah disinggung secara eksplisit di pertemuan sebelumnya, yaitu obat-obatan saluran pencernaan. Secara awam, obat antihistamin ini dikenal sebagai obat alergi. Akan tetapi pada dasarnya aplikasi klinis dari obat antihistamin ini banyak digunakan pada keluhan, salah satunya alergi, untuk mual dan muntah, dan sedikit digunakan untuk gangguan-gangguan sistem saraf. Diawali dengan video. Selamat menyaksikan dan perhatikan secara seksama. An allergy is an overreaction of the immune system to a normally harmless substance called an allergen. Common allergens include pollen, animal dander, down feathers, mites, chemicals, and a variety of foods. On first exposure, the inhaled allergen enters the mucous membrane lining the nasal passages, where it is taken up by the antigen-presenting cell, which presents it to the T cells. These T cells activate the B cells to release substances called IgE antibodies against the allergen. These IgE antibodies sit on the surface of the mast cells. The mast cells have granules containing chemical mediators like histamine and prostaglandins, etc. On exposure, the allergen binds to the IgE antibodies present on the mast cells, cross-linking them. This results in the release of histamine, prostaglandins, and other mediators into the surrounding tissue. These mediators cause dilation of the surrounding blood vessels and increase their permeability. This results in the nasal stuffiness, sneezing, and mucus discharge of allergic rhinitis. Antihistamines work by blocking the action of histamines at its receptors and thus decreasing the body's reaction to the allergen. Oke, pada video yang telah ditayangkan menggambarkan mengenai bagaimana histamin itu diproduksi, kaitannya dengan respon imun yang didapati di dalam tubuh kita, sehingga histamin dilepaskan dan mempengaruhi tubuh kita. Oke, histamin hampir terdapat pada semua jaringan dan organ tubuh. Dalam keadaan normal, histamin dibutuhkan dengan dosis yang rendah, yaitu 50 mikrogram per liter, dan disimpan dalam keadaan terikat dan inaktif pada sel mast, seperti yang telah dijelaskan tadi di video, bahwa histamin itu tidak aktif di sel mast terbungkus, dan ada histamin yang aktif dan tidak terikat atau bebas. Salah satunya ada di jaringan otak, bisa dilihat pada gambar sudut sebelah kanan atas. Di gambar tersebut menjelaskan bahwa di otak ada histamin yang bebas, aktif atau tidak terikat. Hidung, bibir, kulit, selaput lendir, dan saluran nafas serta leukosit darah telah dijelaskan juga tadi. Histaminnya dalam keadaan terikat dan tidak aktif atau inaktif, di mana aktif ketika ada rangsangan dari luar, baik berupa dari makanan, alergen, zat kimia, dan lain-lain yang dapat merespon tubuh sebagai zat asing, sehingga tubuh tersebut menolak dengan adanya histamin tersebut. Di gambar sebelah kanan bawah, itulah proses biosintesis histamin. Jadi histamin itu dihasilkan dari histidin dengan proses biokimiawi
terjadinya L-histidin dekarboksilase sehingga dibentuklah histamin. Histamin terdapat dalam jumlah besar di sel epidermis, mukosa usus, dan paru-paru. Pada saat rusaknya sel mast oleh sebab tertentu, tadi telah dijelaskan, bisa dari kimiawi, makanan, dan lain-lain, sehingga histamin akan lepas cukup banyak sehingga menimbulkan efek yang nyata. Efek yang nyata di sini dikhususkan efek negatif dari histamin. Dan sebenarnya histamin itu tadi sudah dijelaskan, di gambar juga sudah ada. Salah satu efek positif dari histamin itu bisa melebarkan pembuluh darah. Kelebihan histamin di dalam darah dapat diuraikan oleh enzim histaminase yang juga ada dalam jaringan. Secara prinsip bahwa histamin juga menganut homeostatis. Jadi dalam keadaan sedikit dia diperlukan, dalam keadaan banyak dia menjadi masalah. Apabila terjadi kelebihan histamin di dalam tubuh kita, sudah disiapkan oleh Sang Pencipta adanya histaminase untuk mendegradasi enzim tersebut sehingga histamin dapat ditekan. Ini merupakan proses reaksi alergi, di mana bisa dilihat di gambar nomor 1. Yang ini nomor 1. Terdapat alergen dari luar, bisa berupa rangsangan dari makanan, tadi sudah dijelaskan, dan menempel di sel B atau B sel. Selanjutnya memberikan informasi ke sel plasma dan melepaskan antibodi ke sel mast. Jadi histamin ini nanti diproduksi di sel mast. Di sel mast, dia menangkap histamin tersebut pada reseptor. Kedua reseptor di sini, setelah menangkap, lalu dikeluarkanlah histamin. Dengan keluarnya histamin melebihi dosis yang diperlukan, maka akan muncul reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Reaksi apa saja nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Ini efek yang ditimbulkan oleh histamin di berbagai organ tubuh atau tempat. Yang pertama, dia bisa berefek negatif pada darah, pada lambung, pada saluran pencernaan. Ini di pembuluh darah, bisa juga pada paru-paru, pada permeabilitas kapiler pembuluh darah, pada ginjal, terjadi pembengkakan pada kaki, dan mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Histamin ini sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci pada obat-obat sistem saraf otonom, di mana sistem saraf otonom juga mempengaruhi banyak organ. Dengan dipengaruhinya banyak organ oleh histamin, nanti berhubungan erat dengan efek sampingnya. Biasanya efek sampingnya berupa gangguan pada organ yang dipengaruhi oleh reseptor histamin itu berada. Selanjutnya, letak reseptor histamin itu di dalam tubuh kita ada 4. Yang pertama, H1 terdapat di neuron atau saraf, otot halus, epitel, dan endotel. Sedangkan reseptor H2 terdapat di sel parietal lambung, otot halus, epitel, endotel, serta jantung. Sedangkan reseptor H3 terdapat pada saraf. Dan reseptor 4 belum banyak diteliti keberadaannya. Yang diketahui yaitu terletak pada sumsum tulang belakang dan sel hematopoiesis perifer. Efek histamin. Yang pertama, dengan adanya stimulasi histamin oleh sel mast dapat mempengaruhi kontraksi otot polos, bronki, usus, dan uterus. Di sini ada uterus, perlu digarisbawahi. Nanti efek sampingnya biasanya pada obat-obat antihistamin ini dikontraindikasikan bagi ibu hamil trimester pertama. Yang kedua,
Vasodilator, semua pembuluh darah dengan akibat hipotensi. Tadi sudah dijelaskan sedikit di video bahwa histamin itu bisa melebarkan pembuluh darah. Yang selanjutnya memperbesar permeabilitas kapiler dengan akibat terjadi udem dan pembengkakan mukosa. Jadi selain dari prostaglandin, histamin juga berperan penting akan terjadinya proses udem atau inflamasi atau radang. Yang keempat, memperkuat sekresi kelenjar ingus, ludah, air mata, dan asam lambung. Dengan adanya histamin, sekresi kelenjar ingus akan terjadi secara berlebih. Ini terjadi pada kasus infeksi influenza. Biasanya terdapat kelenjar ingus atau produksi ingus secara berlebihan, kelenjar ludah, air mata, dan asam lambung yang diproduksi secara berlebih. Nanti hubungannya dengan penggolongan obat-obat H2 blocker atau histamin 2. Yang kelima, menstimulasi ujung saraf dengan akibat terjadinya eritema dan gatal-gatal. Jadi efek histamin ini mengakibatkan eritema atau pembekakan pada kulit disertai dengan rasa gatal. Jadi dengan adanya efek negatif histamin, sehingga para peneliti ingin mengetahui apakah ada suatu zat atau obat yang dapat menghambat proses negatifnya dengan keberadaannya histamin tersebut. Dengan berbagai macam cara dan lamanya penelitian, didapatkanlah istilah obat antihistamin. Jadi obat antihistamin ini yaitu obat yang mengantagonis kerja histamin pada reseptornya. Mengantagonis artinya melawan kerja histamin pada reseptornya. Telah dijelaskan pada farmakologi 1 juga, obat ini bekerja secara kompetitif untuk menduduki reseptor yang sama, di mana antihistamin itu harus menduduki lebih dahulu reseptor dari histamin supaya efek negatif dari histamin tidak keluar. Efek mendudukan histamin memacu penelitian. Tadi ini rumus struktur dari histamin di bawah sebelah kiri dan sebelah kanan itu formula obat H1 blocker. Jadi golongan obat antihistamin ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada antagonis histamin tadi yang melawan reseptor histamin, terbagi menjadi 3 golongan, ada H1, H2, dan H3. Golongan yang selanjutnya yaitu penghambat pelepasan histamin atau penstabil sel mas. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa proses rilis atau diproduksinya histamin erat kaitannya dengan sel mas. Tadi yang di video sudah dijelaskan. Yang pertama kita bahas antagonis histamin H1. Dapat dilihat pada bagan yang sebelah kiri, yang berwarna merah dan yang berwarna hijau. Ini merupakan obat antihistamin generasi pertama, di mana masih banyak obat yang merah. Coba dilihat, ini berpotensi menyebabkan efek samping mengantuk. Contohnya chlorpheniramine atau CTM, ada diphenhidramin, ada doxilamin, hidroksizin, dan prometazin. Sedangkan yang hijau ini antihistamin pada klinis digunakan untuk mengatasi keluhan mual muntah akibat kehamilan. Contohnya siklizin, diphenhydramine, dimenhidrinat, hidroksizin, mexlizin. Dimenhidrinat ini merupakan salah satu komponen obat antimu yang ada di warung-warung swalayan. Generasi kedua yaitu dibagi menjadi dua, lihat, ada yang oranye dan ada yang biru, dimana yang oranye itu masih terdapat efek samping sedasi atau menidurkan. Yang biru itu tidak ada efek samping sama sekali. Yang minim efek samping tertidur yaitu
akrifastin, dan cetirizine. Sedangkan yang tidak ada efek sedatif yaitu dexloratadin, fexofenadin, dan loratadin. Masih banyak penelitian terbaru untuk menemukan formula yang baik bagi obat golongan ini dengan tujuan meminimalkan efek sedasi. H1 blocker atau antagonis reseptor histamin ini bekerja secara antagonis kompetitif yang reversibel, artinya bisa terlepas pada reseptor H1. Kerjanya di otot polos, dinding pembuluh darah, bronki, saluran cerna, kandung kemih, dan ada juga yang di rahim, sehingga dapat menghambat kerja histamin pada reseptor tersebut, tetapi tidak memblokir pelepasan histamin. Jadi intinya dari H1 blocker ini hanya berlomba-lomba untuk menduduki reseptor histamin. Kita lihat di gambarnya. Jadi yang berwarna orange itu adalah reseptor histamin, yang hijaunya histamin, yang ungunya antihistamin. Secara prinsip itu reseptor histamin kalau diduduki oleh histamin maka akan muncul berbagai macam efek yang tidak diinginkan. Mekanisme kerja obat antihistamin yaitu secara kompetitif menduduki reseptor histamin supaya histamin tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Jadi efek negatif dari histamin bisa dikendalikan atau bisa dihilangkan. Secara umum, jika seseorang mengalami alergi, pengobatan terbaik menggunakan obat antihistamin yaitu jangan menunggu efeknya muncul, tetapi si pasien atau si individu harus menyadari bahwa dia menderita atau mengalami alergi jika misalkan mempunyai alergi makanan. Jadi alangkah baiknya sebelum memakan makanan tersebut, antihistamin dikonsumsi terlebih dahulu sebelum memakan makanan yang berpotensi menimbulkan alergi, sehingga reseptor-reseptor tersebut bisa diduduki terlebih dahulu oleh obat antihistamin. Pada saat makanan masuk nanti tidak ada tempat duduk untuk menduduki reseptor histamin. Alhasil efek histamin tidak akan muncul. Berikut merupakan contoh obat generasi pertama dan generasi kedua obat antihistamin, dilengkapi dengan formulasi atau dosisnya. Kalau formulasi itu bentuk sediaan serta dosis yang beredar di pasaran. Untuk dosis berbeda untuk anak dan dewasa, bisa dilihat ya, generasi pertama dan generasi kedua. Yang perlu diingatkan yaitu tadi untuk obat antihistamin itu berdasarkan efek sampingnya yang bersifat sedasi ya. Selanjutnya kita bahas yang generasi pertama dari segi farmakokinetik. Jadi efek terlihat setelah 30-60 menit pertama dan bertahan hingga 4-6 jam. Jadi artinya efeknya lumayan cukup lama, 30-60 menit, dan bertahan hingga 4-6 jam. Berarti dalam sehari dimungkinkan 3-4 kali harus dikonsumsi. Obat ini dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 di hati dan diekskresikan lewat urin dalam bentuk glukuronida, yaitu dalam bentuk tidak aktifnya. Ada sebagian obat yang diekskresi dalam bentuk aktifnya. Contohnya obat-obat saluran kencing itu dibuang atau diekskresikan biasanya dalam bentuk aktifnya, karena saluran urin lah sebagai tujuan utama untuk memberantas mikroorganisme yang ada di sana. Selanjutnya generasi kedua digunakan 1 atau 2 kali saja dalam sehari. Contohnya cetirizine mencapai konsentrasi puncak sekitar 1 jam setelah pemberian. Jadi efeknya muncul atau berikatan dengan reseptornya dalam 1 jam. Jadi kalau kita ambil contoh, kita mau makan udang, kalau yang alergi udang, sebelum memakan udang kita harus makan dulu antihistamin, contohnya di sini cetirizine misalkan.
Jam 12 kita makan cetirizin, maka makan udang jangan setengah satu, karena setengah satu efek dari cetirizin belum maksimal, karena dia bekerja sekitar 1 jam setelah pemberian. Jadi untuk amannya kita memakan udang yaitu jam 1 lebih, sehingga efek histamin yang merugikan bisa dikendalikan. Loratadin memiliki waktu paruh 8 sampai 24 jam tergantung dari fungsi hati masing-masing individu. Ini loratadin masa kerjanya agak panjang, 8 sampai 24 jam. Jadi bisa dikonsumsi hanya 1 kali saja dalam sehari. Selanjutnya, efek sampingnya antihistamin itu yang utama dari generasi ke-1 yaitu efek sedasi. Efek sedasi ini bisa dikategorikan menguntungkan atau merugikan sesuai dengan tujuan dari penggunaan aplikasi klinis. Misalkan kalau obat CTM itu biasanya dokter meresepkan untuk alergi atau rinitis dengan efek samping bisa tertidur. Efek sampingnya dia dimanfaatkan supaya pasien bisa istirahat. Yang selanjutnya gangguan CNS atau Central Nervous System, berupa pusing, pandangan kabur, gangguan pendengaran. Selanjutnya keluhan gastrointestinal, terjadi mual dan muntah, diare dan konstipasi, terjadi anoreksia, dan efek antikolinergiknya yaitu membran mukus kering, terjadi retensi urin. Selanjutnya terjadi postural hipotensi. Efek samping ini sudah dijelaskan tadi. Efek sampingnya pasti berpengaruh pada letak-letak organ yang terdapat reseptor histamin. Tadi di gambar sudah dijelaskan di awal. Apa itu hipotensi postural? Yaitu penurunan tekanan darah pada saat bangun ke duduk dan duduk ke berdiri, terjadi aritmia dan terjadinya hipersensitivitas. Ini faktor resiko dan kontraindikasi. Resikonya sejarah aritmia jantung karena tadi antihistamin bisa mempengaruhi ritme jantung. Hati-hati pada keadaan pasien takikardi maupun brakikardi. Kehamilan trimester pertama, tadi sudah dijelaskan efek sampingnya, ada yang berefek pada janin atau pada uterus. Terjadi hipertrofi prostat. Kontraindikasinya yaitu narrow angel glaukoma atau glaukoma sudut sempit. Sekarang yang kedua, untuk H2 antihistamin ini mekanisme kerjanya berikatan dengan reseptor H2 di seluruh tubuh termasuk sel epitel dan endotel. Secara detail sebenarnya obat ini sudah dibahas di obat saluran pencernaan di farmakologi 1. Dapat menyebabkan perubahan pada permeabilitas vaskuler di kulit dan pelepasan mediator inflamasi lokal. Bisa dilihat histamin dia kerjanya di yang panah merah. Nah, kita jelaskan bahwa gastrin dan asetilkolin G dan M itu memproduksi histamin. Apabila histamin berikatan dengan reseptornya, maka akan terjadi pelepasan HCl atau asam lambung. Dengan dihambatnya histamin di sini, maka dengan obat-obat antihistamin golongan H2, maka pelepasan asam lambung itu bisa dikurangi atau bisa dihambat. Aplikasi klinis berarti digunakan untuk penyakit gastrointestinal, baik mah, tukar peptik dan lain sebagainya. Farmakokinetik diserap di traktus digestivus melalui metabolisme di hati dan pembuangan melalui ginjal. Simetidin diserap sedikit di lambung, lebih banyak di bagian usus, bersifat lipofilik dengan penetrasi terbatas ke daerah darah otak. Bersamaan dengan H1 antihistamin untuk kasus refraktori dari urtikaria kronis dan angioedema. Jadi kombinasi H1 dan H2 reseptor antagonis berguna dalam mengurangi rasa gatal dan mentol yang disebabkan oleh mastositosis sistemik dan urtikaria pigmentosa atau terjadi pembengkakan
pada kulit. Simetidin dosis tinggi dapat digunakan untuk pengobatan verrucosa vulgaris di beberapa individu. Ini merupakan obat golongan H2 blocker. Biasanya digunakan untuk aplikasi klinis kelainan atau kelebihan asam lambung. Ada simetidin dengan berbagai dosis yang beredar. Ada ranitidin, famotidin, dan nizatidin. Sekarang efek samping dari H2 blocker antihistamin. Efeknya masih sama pada CNS, termasuk kebingungan, pusing, sakit kepala. Efek samping lain yaitu mengantuk, malaise, nyeri otot, diare, dan konstipasi. Bisa terjadi granulositopenia atau terjadi granul pada darah, tapi angka kejadiannya jarang. Selanjutnya, meningkatkan kemungkinan terjadi pneumonia pada individu yang imunokompromis. Simetidin juga bisa menyebabkan terjadinya ginekomastika, penurunan libido, dan juga impotensi. Untuk simetidin ini dikhususkan untuk kaum laki-laki. Apabila penggunaannya secara tidak bijak, bisa menimbulkan ginekomastika, yaitu pembesaran kelenjar payudara, penurunan libido, dan juga terjadinya impoten. Interaksi obat simetidin dapat meningkatkan level serum warfarin dan dapat meningkatkan risiko pendarahan. Juga berinteraksi dengan obat-obatan jantung seperti beta blocker, calcium channel blocker, amiodaron, dan arrhythmic agent. Kontraindikasinya pada pasien dengan devotilid. Obat lain yang berinteraksi dengan simetidin adalah phenytoin dan beberapa benzodiazepin, metformin, sulfonylurea, dan SSRI. Ini merupakan reseptor obat-obat golongan H3. Jadi tadi sudah jelaskan bahwa reseptor H3 ada di saraf. Ini letak-letaknya sebagai histaminergik, noradrenergik, dopaminergik, cholinergik, dan serotonin. Bisa dilihat gambar di sini sudah tidak asing lagi. Ini sebenarnya sudah dibahas di obat golongan obat SSO atau sistem saraf otonom. Peran antagonis ini perannya sebagai peran antagonis histamin pada reseptor H3. Terjadi gangguan ingatan, gangguan hiperaktivitas, obesitas, dan epilepsi. Selanjutnya ini merupakan obat-obat golongan H3 pertama yang paling poten. Efeknya pada penelitian bisa membangunkan hewan seperti efek adrenalin ya. Ini efek sampingnya tidur berlebihan atau terjadi narkolepsi. Yang kedua, ferongamin merupakan produk alami dari bunga karang laut. Yang selanjutnya, penggolongan obat penghambat pelepasan histamin atau penstabil sel mas. Ini merupakan mekanisme bekerja obat-obat penstabil sel mas. Jadi obat ini bekerja di sini, di sini, di sini, dan di sini. Jadi obat-obat ini menghambat proses ini sehingga tadi yang bertanggung jawab sel mas ini tidak dirangsang lagi untuk mengeluarkan histamin diproduksi. Tidak ada gangguan lagi. Obat tersebut bekerja di sini tadi untuk mempengaruhi proses pelepasan histamin. Contoh obatnya natrium kromolin, biasanya dalam bentuk sediaan nebulizer atau aerosol, digunakan untuk profilaksis asma bronkial, bronkospasme karena latihan fisik, larutan nasal untuk rinitis alergi, oral untuk gejala histaminik, efek sampingnya diare, urtikaria, nyeri abdomen, dan mual. Lebih efektif sebagai penstabil sel mas pada jaringan penghubung. Yang kedua, natrium nedokromil. Ini digunakan pada pasien asma bronkial ringan sampai sedang, keterbatasan pasien asma lansia, dan pasien asma intrinsik. Lebih efektif sebagai penstabil sel mas di mukosa.
Oke, untuk kuliah kali ini dicukupkan sekian. 5 menit kemudian akan ada kuis. Siap-siap, kuisnya hanya 10 menit saja kurang lebih. Sekian untuk kuliah kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.